Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Apung Suwarno berjudul Kris Kyai Setan Kober. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Di ujung cemeti terikat erat beberapa buah logam kecil yang tajam seperti pisau, yang mampu mengoyak kulit dan daging lawannya. Sekali cemeti itu diusapkan di ubun-ubunnya, sekejap kemudian terdengarlah suara ledakan keras ketika cemeti itu dilecutkan di udara. Dengan senjatakan sebuah cemeti, kelabang ireng selalu mengambil jarak dari lawannya, menghindari pertarungan jarak dekat. Jangkauan cemeti yang panjang membuatnya mampu menyerang lebih banyak daripada serangan lawannya. Ketika cemeti kelabang ireng mendesing cepat menyambar leher Karebet membungkukkan badannya. Belum sempat berdiri tegak, ujung cemeti kelabang ireng membelit pedang pendeknya, dan dengan satu hentaan sendal pancing yang kuat, pedang pendek Karebet terlepas jatuh ke tanah. Kelabang ireng tertawa berkepanjangan ketika melihat lawannya tanpa senjata, dan dengan penuh nafsu membunuh diajarnya tubuh Karebet dengan lejutan cemeti beruntun. Tangan kanan kelabang ireng bergerak cepat memainkan cemetinya yang berujung beberapa logam tajam yang mampu mengoyak kulit daging seseorang. Berkali-kali ujung cemeti yang tajam dilecut dengan keras mengarah ke tubuh Karebet, tapi ujung cemeti yang tajam itu seakan-akan tertahan oleh perisai yang tidak kasat mata. Sementara itu, Ki Ronggo, Pidekso, dan Tumpak yang melihat peristiwa itu menjadi heran. Mereka jelas melihat ujung cemeti mengarah ke tubuh Karebet, tetapi cemeti itu tidak pernah bisa menyentuh tubuh Karebet. Gempuran cemeti yang berujung tajam dari kelabang ireng seakan tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat, hanya berjarak sekilan dari tubuh Karebet. Tak lama kemudian, setelah bertempur beberapa saat, maka Karebet pun berniat ingin mengakhiri perlawanan kelabang ireng. Dengan cepat dihimpunnya kekuatan Aji Astadaono dan dipusatkan di tangan kanannya. Aji Astadaono sebuah aji tangan api yang didapat dari menghimpun panas kawah Gunung Merapi. Dan di tangan Karebet, Aji Astadaono mampu membakar dan menghanguskan batang pohon sebesar seperuan orang. Karebet tidak menghiraukan. Ketika ujung cemeti menyerangnya, bukannya menghindari serangan cemeti lawan, tapi Karebet malah melompat maju, menyongsong hantaman cemeti kelabang ireng. Ketika kelabang ireng melihat Karebet maju, maka ia pun melompat mundur untuk mengambil jarak. Lalu dengan keras dilecutkan cemetinya di atas kepala lawannya. Terdengar sebuah ledakan keras di udara, lalu ujung cemeti menyambar cepat ke arah dada Karebet. Sekali lagi Karebet melompat maju 2 langkah dan dengan cepat tangan kirinya menangkap cemeti. Bukan pada ujung cemeti, tapi hampir di pangkal cemeti. Hanya berjarak sedepo dari pangkal cemeti, dengan kekuatan penuh tangan kiri Karebet menarik cemeti ke arah dirinya. Tapi kelabang ireng tidak mau kehilangan cemeti pusaka warisan leluhurnya. Dia mempertahankan cemeti itu sekuat tenaganya, jangan sampai cemeti pusakanya itu jatuh ke tangan lawannya. Tangannya masih menggenggam cemeti dengan kuatnya, sehingga badan kelabang ireng tersentak maju ke depan, dan semuanya itu sudah diperhitungkan oleh Karebet. Semua terjadi dalam waktu sekejap. Ketika badan kelabang ireng tersentak maju selangkah ke depan, maka dengan cepat Karebet melompat ke depan menyongsong tubuh lawannya. Tangan kanannya digunakan untuk menyentuh wajah kelabang ireng, serta 2 jari tangannya menyerang ke arah mata. Kelabang ireng terkejut. Dia tidak mau kehilangan 2 buah bola matanya. Maka serangan 2 jari tangan itu ditangkisnya
tangan kanan Klabang Ireng masih memegang dengan erat semeti pusakanya, maka tidak ada jalan lain. Klabang Ireng terpaksa menangkis dengan tangan kirinya. Tapi Klabang Ireng terkejut bukan buatan, tangan kirinya yang sudah terlanjur diangkat ke atas untuk menangkis serangan Karebet menemui tempat kosong. Ternyata Karebet telah menyerang dengan sebuah gerak tipuan. Sebelum tangan Karebet menyentuh tangan Klabang Ireng dengan cepat, Karebet merubah serangan tangannya ke bawah. Bukan lagi berupa sebuah serangan dua jari ke arah mata, tapi berupa serangan telapak tangan kanan yang menyerang ke arah dada. Telapak tangan yang dilambari Aji Hastadawana menghantam tepat di dada Klabang Ireng. Klabang Ireng merasa dadanya terasa seperti tertimpa kawah gunung Merapi. Panas sekali, hanya sekejap setelah itu dia tidak pernah merasakan sakit lagi. Semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tubuh Klabang Ireng yang dadanya terkena telapak tangan Karebet yang dilambari Aji Hastadawana terdorong ke belakang, terbanting ke tanah dan tidak bangun kembali, mati. Menyusul adiknya, Klabang Ijo yang telah mati terlebih dulu. Dua orang kakak beradik Klabang Ireng dan Klabang Ijo, sepasang perampok yang malang melintang tak terkalahkan di sekitar Bandar Jepara, akhirnya menemui ajalnya di tangan Karebet, seorang prajurit Wirotamtomo yang saat itu berpakaian seperti seorang petani. Ronggo Pideksa dan Tumpak baru tersadar setelah melihat Klabang Ireng terbanting di atas tanah dan tidak dapat bangun lagi. Keduanya lalu berjalan mendekati Karebet yang masih memandang tubuh Klabang Ireng yang tidak bergerak. Klabang Ireng dan Klabang Ijo telah mati, kata Ronggo Pideksa. Ya Ki Ronggo, kata Karebet, nanti biar dikubur oleh penduduk di desa ini. Sekarang kita lihat dua orang perempuan yang pingsan itu, kata Ronggo Pideksa. Perempuan itu masih pingsan, mari kita lihat di sana, kata Karebet. Mereka lalu berjalan mendekati dua orang perempuan yang masih pingsan. Ronggo Pideksa menebarkan pandangan, ternyata di kejauhan ada beberapa orang laki-laki yang sedang berdiri dan melihat ke arah perkelahian. Tapi mereka terlihat ketakutan dan tidak berani mendekat. Ronggo Pideksa melambaikan tangannya memanggil mereka supaya mendekat. 5 orang laki-laki datang mendekat dan Ronggo Pideksa pun menyuruh mereka merawat dua orang perempuan yang masih pingsan dan menguburkan dua mayat perampok. Mereka bertiga lalu mendekati mayat perampok kakak beradik. Betapa herannya Ronggo Pideksa dan Tumpak jika melihat di dada Klabang Ireng ada gambar telapak tangan yang berwarna hitam, yang menjadi akibat terkena telapak tangan Karebet yang dilambari Aji Hastadawana. Tak berapa lama kemudian, dua orang perempuan yang pingsan telah siuman kembali. Lalu dua orang telah bergeser mendekati Ronggo Pideksa. Kisanak, aku mengucapkan terima kasih karena Kisanak telah menolong membebaskan istriku dari penculikan, kata salah seorang dari mereka. Yaitu sudah menjadi kewajiban kita tolong-menolong sama manusia. Kami juga minta tolong kepada kalian untuk menguburkan dua orang perampok yang telah mati. Selanjutnya, karena perempuan yang pingsan sekarang sudah sadar, kami mohon pamit, kata Ronggo Pideksa. Jangan lupa coba nanti kalian cari di sekitar daerah ini, pasti ada perahu yang telah digunakan oleh dua perampok itu, kata Ronggo Pideksa selanjutnya. Setelah berpamitan, maka ketiganya berjalan menuju perahu mereka yang berada dekat muara sungai Tuntang dengan membawa senjata yang digunakan oleh para perampok. Tak banyak yang mereka bicarakan, Ronggo Pideksa dan Tumpak merasa heran akibat dari perkelahian tadi. Tidak ada luka segores pun di tubuh Karebet, padahal mereka melihat beberapa kali semeti Klabang Ireng menghantam tubuh Karebet. Matahari sudah sedikit condong ke barat ketika Karebet dan Tumpak naik ke atas perahu dan mendayungnya kembali ke kota Raja Demak. Dan perlahan-lahan perahu itu pun melaju kembali ke sungai yang berkelok-kelok menuju ke hulu ke arah kota Raja Demak. Karebet dan Tumpak meminggirkan perahunya ketika mereka sampai di tempat pemberangkatan tadi pagi, di arah jalan yang menuju ke keraton. Setelah menambatkan perahunya, maka ketiganya berjalan menuju keraton dan akan selesailah
tugas yang dibebankan kepada mereka hari itu. Matahari hampir terbenam ketika mereka bertiga masuki pintu gerbang keraton, dan mereka pun menuju ruangan Wiro Tamtomo untuk menyimpan pedang mereka serta golok dan cemeti milik para perampok. Setelah selesai semuanya, mereka pun berpisah. Tumpak pulang ke rumahnya, Karebet pun pulang ke dalam lor, sedangkan Kironggo bergegas menuju dalam Suronatan untuk melaporkan hasil dari tugas yang diberikan oleh Tumenggung Suronoto. Ketika Ronggo Pitekso sampai di pintu dalam Suronatan, dilihatnya seekor kuda berwarna coklat gagah ditambatkan di tonggak sebelah pohon belimbing. Kebetulan Ki Tumenggung Gajah Birowo berada di sini, kata Ronggo Pitekso dalam hati. Ronggo Pitekso berjalan menuju pintu rumah dan kebetulan Tumenggung Suronoto melihat dirinya, sehingga Ki Ronggo dipersilahkan masuk. Silakan masuk, Ki Ronggo, kata Tumenggung Suronoto yang duduk berhadapan dengan Tumenggung Gajah Birowo. Bagaimana hasil perjalananmu, Ki Ronggo? Tanya Tumenggung Suronoto. Ki Tumenggung, kami semua selamat, tetapi ada suatu peristiwa yang mengejutkan, kata Ronggo Pitekso. Lalu Ki Ronggo pun bercerita semuanya tanpa ada yang terlewati. Tumenggung Suronoto dan Tumenggung Gajah Birowo mendengarkan cerita Ronggo Pitekso dengan wajah yang penuh keheranan dan kekaguman. Jadi Karebet mampu membunuh dua orang perampok Klabang Ireng dan Klabang Ijo sekaligus? Tanya Tumenggung Suronoto. Ya, Ki Tumenggung, kalau Klabang Ireng tidak diambil alih oleh Karebet, saya bersama Tumpak pasti sudah mati dibunuhnya, kata Ronggo Pitekso. Aku tahu memang Klabang Ireng adalah perampok yang berilmu tinggi, kata Tumenggung Suronoto. Ya, Ki Tumenggung, pedang Tumpak sudah terlepas. Pedang saya tidak bisa menyentuh tubuhnya. Pada saat itu Klabang Ireng belum mengeluarkan senjata cemetinya, kata Ronggo Pitekso. Tumenggung Gajah Birowo menganggukkan kepalanya mendengar cerita tentang Karebet. Jadi ada gambar telapak tangan hitam di dada Klabang Ireng, tanya Tumenggung Gajah Birowo. Ya, Ki Tumenggung, kulit daging di dada Klabang Ireng hangus terbakar, membentuk gambar telapak tangan. Itu gambar bekas telapak tangan Karebet, kata Ronggo Pitekso. Bagaimana selanjutnya, Ki Tumenggung Suronoto? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Ya, matinya Klabang kakak beradik harus dilaporkan kepada Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Suronoto. Kebetulan malam ini saya dipanggil ke keraton. Peristiwa hari ini semuanya akan saya sampaikan kepada Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Waktu berjalan terus, pertemuan pun telah selesai. Ronggo Pitekso sudah pulang ke rumahnya, sedangkan Tumenggung Gajah Birowo menuju keraton menghadap Sultan Trenggono. Di dalam lor, setelah mandi dan bersihkan badannya, Karebet duduk di luar rumah, menganyam-angan tentang Gusti Mas Dempoko, putri Kanjeng Sultan Trenggono Sekar Kedaton yang dipingit. Hampir tidak pernah keluar ke Putren, tetapi mengharapkan bertemu dengannya. Besok lusa aku bertemu dengan Sekar Kedaton, kata Karebet dalam hati. Sekar Kedaton, Gusti Putri Mas Dempoko. Inikah yang dikatakan Kanjeng Sunan Kalijogo? Mungkinkah di sini tempatku Gayuh Kamukten, ataukah aku akan menjadi menantu Kanjeng Sultan Trenggono? Pertanyaan itu yang melingkar-lingkar di pikiran Karebet. Pikiran Karebet juga melayang-layang di samping melamunkan Sekar Kedaton putri Sultan Trenggono. Ia juga membayangkan putra Pangeran Sekar Sedolepen yang sebaya dirinya, Aryo Penangsang. Mereka semua adalah cucu buyut Sang Prabu Brawijaya Pamungkas, sama seperti dirinya. Pada saat yang bersamaan di ruang dalam keraton, Tumenggung Gajah Birowo telah menghadap Kanjeng Sultan Trenggono. Ki Tumenggung bercerita tentang tugas Ronggo Pitekso beserta Tumpak dan Karebet sewaktu menyusuri sungai hingga ke tepi pantai. Jadi Karebet berhasil membunuh dua orang perampok Klabang Ireng dan Klabang Ijo, tanya Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Ki Tumenggung. Dada Klabang Ireng hangus terbakar berupa gambar telapak tangan, tanya Kanjeng Sultan. Kasinggihan dalem, menurut Ki Ronggo Pitekso memang dadanya berwarna hitam, bekas tangan Karebet, kata Ki Tumenggung.
Besok Ronggo Pideksa supaya menghadap di keraton. Aku ingin mendengar langsung dari dia, kata Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Mungkin Karebet punya Aji Guntur Geni, Bromo Dedali, atau Hasto Daono. Pada umur yang masih sangat muda, bagaimana mungkin dia mempunyai aji seperti itu, kata Sultan Trenggono. Kasinggihan dalem mungkin bisa juga dia punya aji Saloksomowo yang bisa membakar tubuh lawannya, kata Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Gajah Birowo, kata Kanjeng Sultan. Melihat kemampuan Karebet yang tinggi dan jasanya yang telah membunuh 2 orang perampok, Klabang kakak beradik, kelihatannya Karebet sudah saatnya diangkat menjadi seorang lurah Wirotamtomo. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Gajah Birowo mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia berpikir memang sudah pantasnya kalau Karebet diangkat menjadi seorang lurah Wirotamtomo. Meskipun Karebet baru beberapa condro menjadi prajurit Wirotamtomo, tapi kemampuan ilmu kanuraganya melebihi seorang lurah Ronggo, Panji, bahkan seorang Tumenggung pun belum tentu bisa menang andaikan beradu ilmu kanuragan melawan Karebet. Tapi Tumenggung Gajah Birowo sadar bahwa semua keputusan ada pada Kanjeng Sultan. Tapi ternyata keinginan mengangkat Karebet menjadi seorang lurah Wirotamtomo justru datang dari Kanjeng Sultan Trenggono sendiri. Ternyata perhatian Kanjeng Sultan kepada Karebet besar sekali, kata Tumenggung Gajah Birowo dalam hati. Tumenggung Gajah Birowo, kata Sultan Trenggono. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Ki Tumenggung. Besok yang berangkat ke pantai ada berapa perahu? Tanya Kanjeng Sultan. Yang berangkat 7 perahu, Kanjeng Sultan. 1 buah perahu kerajaan, 2 buah perahu untuk para Sentoro dalem, sedangkan perahu untuk para prajurit ada 4 buah, kata Tumenggung Gajah Birowo. Berapa orang Tumenggung yang ikut naik perahu? Tanya Sultan Trenggono. 3 orang, yang berangkat hamba sendiri ditambah Tumenggung Suronoto dan Tumenggung Kakak Nabrang, kata Tumenggung Gajah Birowo. Baik, ada lagi yang akan kau laporkan? Kalau sudah selesai laporanmu, kau boleh pulang sekarang, kata Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh, sudah selesai Kanjeng Sultan, kata Ki Tumenggung. Tumenggung Gajah Birowo menyembah perlahan-lahan. Ia bergeser ke arah pintu dan keluar dari ruang dalam. Malam itu suasana di Keputren masih seperti malam-malam sebelumnya. Keputren yang sepi dibalut keheningan malam. Bintang masih terus terlihat berkedip di angkasa, seakan ingin bertanya, apa yang kau cari Putri Sekar Kedaton? Di kamarnya Putri Sekar Kedaton Kesultanan Demak, Gusti Mas Cempoko merasa betapa lama waktu berjalan. Malam pun merayap amat lambat. Tinggal 2 malam lagi aku bisa bertemu dengan Karebet, kata sang putri dalam hati. Pada saat yang bersamaan di dalam lor, Karebet tidur pulas karena tubuhnya terasa lelah. Setelah seharian mendayung perahu serta bertempur melawan 2 orang perampok kakak beradik yang berilmu tinggi, Klabang Ireng dan Klabang Ijo. Waktu terus merayap di angkasa, bulan pun bersembunyi malu karena matahari mulai memancarkan sinarnya, siap menjalankan tugasnya menyinari bumi. Pagi itu Karebet bersiap untuk berangkat ke keraton. Dirapikan pakaiannya dan dengan langkah ringan Karebet pun segera berjalan menuju ke keraton. Hari ini yang dikerjakan adalah mempersiapkan perahu dan Joli Jempono untuk keperluan besok pagi, kata Karebet dalam hati. Udara pagi yang segar, Karebet berjalan dengan senyum yang mengembang. Hatinya senang dapat menjalankan tugasnya sebagai prajurit Wirotamtomo dengan baik. Depan pintu gerbang keraton, Karebet berpapasan dengan seorang pemuda yang baru saja keluar dari pintu gerbang keraton. Pemuda dengan pandangan mata yang tajam berada di atas punggung kuda berwarna hitam. Orang itu adalah putra Pangeran Sekar Sidolepen, Aryo Penangsang. Karebet mengangguk hormat terlihat Aryo Penangsang pun dengan wajah yang dingin membalasnya. Setelah itu tanpa menghiraukan, Karebet
Penangsang menjalankan kudanya yang berwarna hitam, Gagak Rimang, ke lapangan di tepi sungai untuk berlatih kuda bersama temannya, Lurah Pasarpon. Gagak Rimang berlari tidak terlalu kencang, hari masih pagi. Aryo Penangsang menghirup udara di pagi hari, betapa segarnya udara pagi ini. Tak lama kemudian, Aryo Penangsang sampai di pinggir lapangan rumput di tepi sungai. Tapi tidak seperti biasanya, kali ini tidak terlihat Ki Lurah Pasar saat menyambutnya. Sepi sekali, di mana Ki Lurah Pasarpon? Biasanya dia sudah menanti di lapangan ini, kata Penangsang dalam hati. Perlahan-lahan Aryo Penangsang menebarkan pandangannya berkeliling. Sepi, tidak ada seekor kuda pun yang kelihatan. Hanya di kejauhan terlihat seseorang sedang duduk di atas batang pohon kering yang telah tumbang, melintang di tepi sungai kecil. Siapa dia? Apakah dia Ki Lurah Pasar? Kata Penangsang dalam hati. Dan perlahan-lahan Gagak Rimang berjalan maju mendekati orang itu. Semakin lama semakin dekat, Penangsang menajamkan penglihatannya dan orang itu pun semakin jelas. Ki Lurah Pasar, kata Penangsang dalam hati. Betul, dia Ki Lurah Pasar, kata Aryo Penangsang. Ketika sampai dekat orang yang duduk di atas buah batang pohon tumbang, Aryo Penangsang turun dari kudanya dan menghampiri orang tersebut. Kok Lurah Pasarpon, apa yang terjadi? Mengapa wajahmu bengkak membiru seperti itu? Tanya Aryo Penangsang. Baru saja ada beberapa orang yang memukulku tanpa sebab, Raden, kata Ki Lurah. Siapa dia? Tanya Penangsang. Sepasang alap-alap Gunung Kendeng. Mereka berdua bersama seorang pembantunya mencari orang yang membunuh Suro alap-alap, kata Ki Lurah. Aryo Penangsang mengangguk-anggukkan kepalanya. Di mana kudamu? Tanya Penangsang. Kudaku diambilnya, dibawa oleh pembantunya yang bertubuh pendek, kata Lurah Pasarpon. Pasang alap-alap Gunung Kendeng sekarang berada di mana? Tanya Penangsang dengan suara dalam dan pelan. Mereka menunggu Raden Penangsang di selatan, di Ororombo, di dekat sebuah pohon kelapa yang melengkung. Mereka menantang Raden, kata Ki Lurah. Mereka menantangku? Tanya Penangsang dengan suara bergetar. Ya, dia berkata kalau Aryo Penangsang yang gagah perkasa karena telah membunuh Suro alap-alap, tidak berani menemui pasang alap-alap Gunung Kendeng, maka Penangsang tidak usah keluar dari dalam kesatrian, cukup di dalam keraton saja, minta pengawalan para prajurit Wirotamtomo, kata Ki Lurah Pasarpon. Minggir, teriak Penangsang. Lurah Pasarpon terkejut dilihatnya wajah Aryo Penangsang menjadi memerah. Tangannya gemetar, dengan cepat Lurah Pasarpon bangkit berdiri dan bergeser menjauhi Aryo Penangsang yang sedang berdiri dengan kaki renggang dan dengan sedang bersiap memusatkan semua kekuatannya di kedua telapak tangannya. Lurah Pasar terkejut dan membelakkan matanya ketika melihat Aryo Penangsang matek aji banggaannya yang mampu menghancurkan batu padas sebesar budel. Aji panglebur jagat, kata Lurah Pasarpon ketakutan sambil berjalan tertatih-tatih menjauhi dari tempat Aryo Penangsang. Ketika Aji panglebur jagat sudah mancing di telapak tangannya, Penangsang dengan cepat melompat ke arah batang pohon melintang yang sudah kering yang baru saja menjadi tempat duduk Lurah Pasarpon. Batang pohon kering menjadi sasaran kemarahan Aryo Penangsang. Dihantam oleh sisi telapak tangan yang dilambari Aji panglebur jagat. Dengan suara berderak keras, batang pohon kering yang ukurannya lebih besar dari paha orang dewasa patah menjadi dua. Lurah Pasarpon terkejut dan ketakutan mendengar suara berderak keras ketika batang pohon kering yang melintang yang baru saja dipakainya sebagai tempat duduk patah menjadi dua terkena sisi telapak tangan Aryo Penangsang. Kau tunggu di sini, teriak Penangsang kepada Lurah Pasarpon. Lurah Pasarpon hanya diam mematung, tetapi dadanya berdegup kencang sekali. Kemarahan Aryo Penangsang belum mereda, dia segera berbalik dan berjalan menuju kudanya dan segera meninggalkan pohon yang telah patah terkena sisi telapak tangannya yang berisi Aji panglebur jagat. Aryo Penangsang berjalan menuju tempat Gagak Rimang, lalu dengan cepat diambilnya sebuah pedang pendek yang tersimpan di bawah pelana kudanya.
Arya Penangsang yang tak kenal takut tidak pernah menghindar dari tantangan pertarungan. Dengan cepat naik di atas punggung Gagak Rimang dan dipacunya menuju tempat yang dikatakan oleh pasang alap-alap Gunung Kendeng. Ke arah selatan ke sebuah ororombo yang di dekatnya terdapat sebuah pohon kelapa yang melengkung. Tangan kiri Penangsang memegang pedang pendeknya, sedangkan tangan kanan memegang kendali Gagak Rimang. Pandangannya tajam menyapu ke depan untuk mencari lawan yang telah menantangnya. Gagak Rimang berlari ke arah selatan dan tak lama kemudian Arya Penangsang akan sampai di daerah Ororombo. Ketika dilihatnya sebuah pohon kelapa yang melengkung ke bawah, Arya Penangsang pun segera masuki sebuah daerah Ororo yang luas. Sebuah tanah lapang, padang rumput yang sebagian tanahnya tumbuh tanaman perdu yang tidak begitu lebat. Di kejauhan dilihatnya 3 orang duduk di atas punggung kuda. Menunggu kedatangannya, berada di atas punggung kuda di sebelah kanan, seorang berumur setengah baya, bertubuh sedang, berkumis melintang, mempunyai pandangan mata yang tajam. Di tengah-tengah seorang perempuan duduk di atas punggung kuda, memakai pakaian laki-laki, berumur setengah baya. Dalam bayangan matanya menyorot penuh dendam kesumat. Duduk di atas punggung kuda di ujung paling kiri seorang kepercayaan sepasang alap-alap Gunung Kendeng. Seorang yang bertubuh pendek, di tangannya tergenggam sebuah pedang. Sedangkan di belakangnya terdapat seekor kuda tanpa penumpang. Itulah kuda milik Lurah Pasar Pon. Nyai, itu dia orangnya, benar dugaanku. Penangsang pasti datang. Orang itulah yang telah membunuh adikmu, kata orang yang duduk di punggung kuda, yang matanya tajam mata burung alap-alap. Ya Ki Lurah, kali ini aku yang akan membalaskan dendam adikku, Lurah alap-alap, kata perempuan yang duduk di punggung kuda di sebelahnya. Nyai alap-alap, biar aku sendiri yang membunuhnya Ki Lurah, kata orang kepercayaan yang bertubuh pendek. Hati-hati Beranjangan, siapkan pedangmu. Bunuh dia pada tusukan pertama, kata Nyai alap-alap. Ya Nyai, lihat saja nanti, dia akan kubunuh, kata Beranjangan. Hati-hati Manuk Kuntet, dia berilmu tinggi, kata alap-alap Gunung Kendeng kepada orang kepercayaannya. Beranjangan yang bertubuh pendek, tenang saja Ki Lurah, nanti dia akan bernasib sama dengan Jogoboyo Dusun Selur yang saya bunuh sepasar yang lalu, jawab Beranjangan. Manuk Kuntet, jangan kau samakan Penangsang dengan Jogoboyo Dusun Selur yang baru bisa bermain gobak sodor, kata alap-alap Gunung Kendeng. Beranjangan tidak menjawab, tapi dia mempersiapkan pedangnya untuk membunuh Arya Penangsang pada tusukan pertama. Arya Penangsang masuki Ororombo dengan penuh kewaspadaan. Pedangnya dipegang dengan tangan kiri, Gagak Rimang pun berderap perlahan menuju ke arah sepasang alap-alap Gunung Kendeng. Itu dia Penangsang, aku mohon Ki Lurah tunggu di sini dulu. Biar aku yang melawannya, nanti Ki Lurah bisa melihat kehebatan ilmuku. Akan aku bunuh dia pada jurus yang pertama. Tidak sampai sepenginang dia pasti sudah mati, kata Beranjangan. Manuk Kuntet, bunuh dia, jangan kau kecewakan lurahmu, kata alap-alap Gunung Kendeng. Meskipun sepasang alap-alap Gunung Kendeng mengetahui Arya Penangsang berilmu tinggi, tapi mereka percaya pada pembantunya yang bertubuh pendek. Beranjangan tidak pernah gagal dalam melaksanakan tugasnya. Jarak antara Gagak Rimang dengan sepasang alap-alap Gunung Kendeng masih agak jauh, tetapi Penangsang melihat ada seekor kuda yang berlari menuju ke arah dirinya. Orang kepercayaan sepasang alap-alap Gunung Kendeng yang bernama Beranjangan. Meskipun mempunyai tubuh yang pendek, namun dengan penuh percaya diri, dia berani menempatkan dirinya seorang melawan, seorang menghadapi Arya Penangsang. Ada seorang yang mendekat, aku harus mengurangi seorang lawan, supaya nanti lebih mudah menghadapi sepasang alap-alap Gunung Kendeng, kata Penangsang dalam hatinya. Ketika kuda lawannya sudah dekat, Gagak Rimang seakan-akan mengerti tugasnya. Kuda hitam yang tadinya berlari tiba-tiba berhenti menunggu lawan. Kuda hitam Arya Penangsang Gagak Rimang terlihat senang mendapat lawan. Dia meringkik keras dan dengan tiba-tiba kuda itu berdiri tegak di atas kedua kaki belakangnya. Penangsang yang tubuh dan hatinya telah menyatu dengan kuda hitamnya tidak mengalami kesulitan. Meskipun Gagak Rimang mengangkat kedua kaki depannya dan dengan segera pedang pendeknya dipindah ke tangan kanannya.
sedangkan kendali kuda dipegang dengan tangan kiri. Ketika Gagak Rimang menurunkan kaki depannya, dilihatnya lawannya yang berada di punggung kuda terkejut dan mengalami kesulitan untuk menguasai kudanya. Kuda yang dikendarai oleh Branjangan menjadi terkejut ketika terkendalinya ditarik oleh penunggangnya, karena di depannya ada seekor kuda hitam yang mengangkat kaki depannya, sehingga kuda Branjangan pun berhenti dan juga berdiri di atas kaki belakangnya. Branjangan yang berada di punggung kudanya menjadi gugup. Belum hilang rasa terkejutnya, tiba-tiba kuda hitam perangsang yang berdiri di atas kaki belakangnya telah menurunkan kaki depannya dan kuda hitam itu melompat menyerang ke arahnya. Branjangan yang terkejut telah kehilangan waktu sekejap, dan ternyata waktu sekejap itu ternyata telah merubah segalanya. Susah payah Branjangan menguasai kudanya yang baru saja menurunkan kaki depannya. Datang serangan dari penangsang yang berada di atas kuda hitamnya. Tebasan pedang ke arah dadanya. Branjangan terkejut melihat pedang yang mengarah ke dadanya. Dia yang kehilangan waktu saat tidak ada jalan lain, Branjangan segera melintangkan pedangnya, mencoba menahan laju pedang pendek penangsang. Semua terjadi dalam waktu singkat. Tebasan kuat dari pedang Arya Penangsang ditambah dorongan tenaga lompatan kuda hitam Gagak Rimang tidak dapat ditahan oleh pedang Branjangan. Terjadi benturan keras. Pedang Arya Penangsang beradu tenaga dengan pedang Branjangan. Tapi tenaga Branjangan bukan tandingan tenaga Arya Penangsang. Akibatnya pedang Branjangan terlempar jatuh ke bawah, dan pedang Arya Penangsang pun terus bergerak ke depan, tidak tertahan menyobek dada Branjangan, sehingga ia terpelanting dari kuda dengan luka sabetan pedang yang parah.